Oke, kita udah membahas mengenai satanologi minggu lalu. Dan minggu lalu itu kita membahas bagaimana iblis itu luar biasanya adalah bisa menjangkau segala lapisan. Ya, dia tidak pandang bulu. Ini orang penting, orang nggak penting. Ini orang kaya, nggak kaya. Ya, tua, muda, semuanya disikat habis. Termasuk saudara dan saya. Kita harus menyadari justru bukan kita misalnya aku nggak mungkin bisa digoda iblis karena aku bersama dengan Tuhan. Nah, omongan itu aja sudah merupakan hasil godaan iblis. Karena merasa begitu dirinya begitu hebat dan begitu kuat sehingga tidak mungkin bisa digoda iblis. Anda itu sekuat apa dan sehebat apa sehingga Anda kebal dengan iblis. Tidak ada orang kebal dengan iblis itu. Kalau bukan anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak memberi anugerah, ya habis kita lawan iblis. Habis bis, ya. Jadi tuntas tas itu ya. Kalau dilawan iblis hancur lebur. Kalau tidak ada pemeliharaan Tuhan. Ya puji Tuhan, kita punya Allah yang memelihara kita dan menjamin kita. Kalau Allah tidak memelihara dan tidak menjamin kita, ya sudah dari dulu lenyap. Ya, dari dulu kita sudah KO. Itu loh. Oke, sekarang saya mau share sedikit uraian yang lalu. Ya, refresh sedikit dari apa yang sudah kita pelajari yang lalu. Tolong ini dibuka share screen-nya. Halo. Share screen-nya tolong. Nah ini. Yusuf, bisa? Ya, sebentar, Pak. Kalau saya dikunci share screen-nya ya enggak benar ini. Oke. Saya share tentang apa yang sudah saya sampaikan yang lalu. Ya, jadi jebakan iblis itu jebakan yang disesuaikan dengan level tiap orang masing-masing. Baik orang itu kelas tinggi, kelas rendah, seperti yang tadi saya katakan. Tanpa terkecuali. Termasuk kalau saudara sudah melihat apa yang saya nyatakan minggu lalu, adalah bagaimana iblis juga sampai bisa menggoda Tuhan Yesus. Itu waduh, itu level paling tinggi ya. Dan begitu pedenya iblis menggoda Tuhan Yesus. Tapi memang itu seperti yang saya ungkapkan yang lalu, memang dibawa Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Jadi itu memang kesengajaan dari Allah membawa Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk dicobai iblis. Jadi sudah kita simpulkan kan yang lalu bahwa itu inisiatif Allah dan itu adalah Allah sendiri yang cari gara-gara agar Yesus digoda oleh iblis. Jadi memang sengaja dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Dan iblis dengan PD-nya mencobai Tuhan Yesus dan tentunya iblis punya konsep bahwa Tuhan Yesus selama menjadi manusia, dia dimungkinkan untuk jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa. Tapi iblis tidak tahu kalau Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa. Kenapa tidak mungkin? Ya karena dia Allah. Dia Allah yang menjadi manusia. Pada waktu Kristus
menjadi manusia, dia tidak kehilangan Allahnya. Kealahannya itu tidak lenyap pada diri Tuhan Yesus. Bukan lalu kealahannya itu kemudian hilang, Tuhan Yesus cuma tinggal kemanusiaannya toh. Ya salah. Kalau Tuhan Yesus tinggal kemanusiaannya toh, ya Tuhan Yesus tidak mungkin bisa melaksanakan kehendak Bapa karena dia cuma manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan. Tapi Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi antara kemanusiaan dan kealahannya tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi konsep, saya tegaskan kembali, konsep bahwa Kristus mungkin jatuh dalam dosa, itu adalah konsep dari setan. Ya, saya ulangi ya. Konsep bahwa Kristus waktu menjadi manusia mungkin atau dimungkinkan bisa jatuh dalam dosa. Itu konsepnya setan. Makanya dia begitu yakin bisa menggoda Tuhan Yesus supaya jatuh. Karena konsepnya dari iblis itu selama Kristus menjadi manusia, dia dimungkinkan jatuh. Tapi sekali lagi, itu konsepnya setan. Saudara dan saya tidak usah ikut konsepnya setan dong. Karena ada orang yang meyakini Kristus juga pasti dimungkinkan jatuh dalam dosa. Loh, kok ada orang yang ikut-ikut konsepnya setan? Kalau saya nggak mau ikut konsepnya setan. Ya, karena itu pasti salah. Loh, kok tahu kalau pasti salah? Ya iyalah. Tuhan Yesus itu Allah menjadi manusia dan kealahannya juga tetap ada, kemanusiaannya juga tetap ada. Kecuali kalau Tuhan Yesus manusia toh, tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, itu masih dimungkinkan. Meskipun juga tergantung desainnya Allah. Karena saya pernah ungkapkan kan, bahwa ada ciptaan Allah yang tidak dimungkinkan untuk jatuh dalam dosa. Masih ingat siapa? Ciptaan Allah yang tidak dimungkinkan untuk jatuh dalam dosa? Malaikat. Yes. Malaikat. Ya, karena ada malaikat yang setia, ada malaikat yang tidak setia. Malaikat yang setia ini memang di dalam ketetapan Allah diciptakan untuk setia. Dan tidak mungkin dia bisa tidak setia. Tidak mungkin. Karena memang sudah didesain untuk setia. Ya, nah ini kembali kepada presupposisi dan kembali kepada epistemologi dan biblical logic, ya, yang harus konsisten pemikirannya. Allah itu bukan Allah yang pelin-pelan kayak saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bikin rencana tiba-tiba salah, oh ya diganti rencananya, ya toh. Tahu-tahu salah perhitungan atau salah strategi atau salah pemasaran, oh ya diganti strateginya. Itu kan saudara dan saya trial and error. Ya. Kalau Allah itu tidak ada trial and error karena Allah itu berencana dengan sempurna tanpa harus uji coba. Ya, kembali lagi. Jadi apa yang direncanakan Allah, ya itu yang pasti terjadi. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin salah perhitungan, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah pengharapan atau salah produk, gagal produk dan sebagainya. Nah itu semua tidak mungkin. Ya, saya harap ini semua jelas. Jadi kembali lagi kepada tadi, Allah itu waktu menjadi manusia memang tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ya, karena
Tidak ada gunanya. Kristus kalau didesain untuk mungkin jatuh dalam dosa, itu sama sekali desain yang tidak ada gunanya. Buat apa Kristus didesain untuk mungkin jatuh dalam dosa? Itu padahal tidak pernah terjadi kan, Kristus jatuh dalam dosa itu tidak pernah terjadi, tapi didesain untuk bisa jatuh dalam dosa. Sesuatu yang mubasir, sesuatu yang didesain Allah tapi yang mubasir karena tidak pernah terjadi. Dan itu error di dalam pemikiran epistemologi dan pemikiran presuposisi itu sudah error, mendesain sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, itu namanya tidak ada gunanya sama sekali. Kalau saudara dan saya bisa mendesain yang tidak terjadi, karena saudara itu tidak mau tahu. Karena saudara itu bisa salah perhitungan. Ya. Karena saudara bisa salah prediksi. Tapi kalau Allah mendesain sesuatu itu tidak pernah salah prediksi, tidak pernah salah perhitungan, tidak pernah salah berharap atau salah menduga, tidak pernah sama sekali. Allah itu perhitungannya 100% dan ketelitiannya 100% sempurna. Kalau ketelitian saudara dan saya kan mana ada yang sempurna. Meskipun mungkin sekarang zamannya digital ini memang sudah hampir-hampir boleh mendekati kesempurnaan, tapi sempurna 100% sampai tidak bercacat itu tidak ada. Ya, contohnya orang mendesain orang mendesain pesawat. Pesawat itu kan didesain sampai sedemikian sempurnanya kan, bisa terbang dengan mesin-mesin yang diatur dengan komputer, dan sekarang hampir semua pesawat kan otomatis ya. Nah, itu saya baru belajar itu tadi dari YouTube itu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada waktu pesawat itu sedang di atas, terjadi error dan sebagainya, lalu pilot itu harus bagaimana. Nah, ternyata pesawat yang didesain dengan demikian sempurna dan ketelitian yang luar biasa masih bisa ada kesalahan. Ya, lalu pesawat keluar angkasa itu, ya, waduh itu harus jauh lebih sempurna dari pesawat. Perhitungannya juga tidak boleh meleset. Ya, 1/1000 detik atau bagaimana, semuanya harus tepat. Tapi ternyata pesawat luar angkasa juga bisa meleset dari perhitungan. Kenapa? Karena pernah meledak kan. Itu ada berapa astronot yang termasuk ada satu wanita yang ikut itu meledak, hancur di atas tanpa bekas. Ya itu manusia. Tapi kalau Allah tidak ada satupun yang meleset. Ya oke. Kembali lagi pada tadi iblis menggoda Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa, seringkali pertanyaan yang muncul adalah buat apa digoda iblis kalau tidak mungkin jatuh dalam dosa. Nah ini menurut saya logika-logika yang salah di dalam memikirkan kalau digoda iblis pasti bisa jatuh dalam dosa. Itu saudara dan saya. Saudara dan saya itu digoda iblis karena kita masih dimungkinkan jatuh dalam dosa. Tapi kalau Kristus itu lain, jangan menyamakan Kristus dengan Anda dan saya. Kristus itu sekali lagi bukan seperti saudara dan saya. Saudara dan saya ini apa? Saudara dan saya ini manusia tok, ya, atau manusia yang apalagi sudah jatuh dalam dosa. Ya, ciptaan yang sudah bercacat. Sedangkan Tuhan Yesus itu Allah, pencipta
pencipta. Memang ada diskusi tentang manusianya Tuhan Yesus itu ciptaan apa bukan. Ya, memang banyak yang diskusi itu mengarah kepada bahwa Yesus itu manusia, maksudnya tubuh manusianya Yesus itu memang sebetulnya kan tubuh ciptaan itu. Tapi ingat, ya, Yesus bukan ciptaan seperti saudara dan saya, tapi dia adalah pencipta itu sendiri. Ya. Nah, sebagai Tuhan Yesus sebagai pencipta yang sempurna, ya mau disamakan dengan Anda dan saya yang banyak kelemahan dan kekurangan, ya pasti nggak cocok kalau mau disamakan. Wong Anda ini dan saya ini ciptaan, sedangkan Kristus pencipta. Anda dan saya ini manusia, sedangkan Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Anda dan saya ini sudah jatuh dalam dosa, sedangkan Kristus tanpa dosa. Anda dan saya ini terbatas, sedangkan Kristus tanpa batas. Tak terbatas. Ya toh? Anda dan saya ini penuh dengan kelemahan, kekurangan, ya. Tapi Kristus sempurna, tak bercacat sedikit. Aduh, perbedaan seperti ini kok mau disamakan itu bagaimana? Ya enggak mungkin. Oke, kembali lagi. Kalau Kristus tidak mungkin jatuh dalam dosa, buat apa dia dicobai? Sekali lagi, bagi iblis, Kristus mungkin jatuh dalam dosa. Pada saat menjadi manusia, mungkin jatuh dalam dosa. Tapi itu konsepnya setan, kan? Tapi konsep yang saya tadi paparkan, Kristus tidak mungkin jatuh dalam dosa. Dengan presupposisi tadi. Saya sudah kasih presupposisi yang tadi tanpa dosa, dia pencipta, dia Allah, ya, dia tak terbatas, dia tak berdosa, dia sempurna. Itu presupposisinya. Bagaimana dengan presupposisi seperti itu mau jatuh dalam dosa? Tidak mungkin. Oke, kembali lagi. Kalau begitu, kenapa dicoba? Justru, makanya saya bilang, sebetulnya pencobaan Tuhan Yesus itu apa sih? Pencobaan Tuhan Yesus itu adalah semacam proklamasi. Nah, ini poin-poin yang penting untuk Anda bisa memahami pencobaan Tuhan Yesus. Jangan disamakan pencobaan Tuhan Yesus dengan pencobaan Anda. Beda jauh. Levelnya juga beda jauh. Yang digoda juga beda jauh. Maksudnya materi godaannya itu beda jauh. Ya, dengan Anda dan saya digoda oleh iblis. Ya, jadi kembali lagi. Jadi buat apa Tuhan Yesus dicobai? Ya. Yang jelas itu adalah suatu proklamasi bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Ya, yang tidak ada lawannya apapun. Benar-benar Allah yang Maha Kuasa yang tak tertandingi oleh apapun. Yang tidak ada lawan apapun yang bisa mengalahkan. Sekarang gini aja. Apakah ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah? Itu aja. Jawabannya kan pasti nggak bisa. Allah itu pencipta, sedangkan makhluk itu ciptaan. Kok mau mengalahkan pencipta? Memang benar-benar blow on, ya toh. Kalau sampai ada ciptaan ingin mengalahkan pencipta. Itu nggak mikir gitu. Pikirannya error itu pasti. Ya. Jadi peristiwa itu mau membuktikan bahwa Kristus adalah benar-benar Allah yang tak terkalahkan oleh apapun.
Dan proklamasi ini adalah proklamasi untuk mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Mengawali pelayanan Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus waktu mau memulai pelayanannya, perlu ada konfirmasi. Perlu ada konfirmasi. Dan konfirmasi itu datang dari Allah. Itu tujuannya pencobaan Tuhan Yesus. Bukan dia dimungkinkan jatuh dalam dosa. Itu tidak ada gunanya sama sekali dia dimungkinkan jatuh dalam dosa. Tapi itu adalah proklamasi. Itu adalah peresmian pengutusan Tuhan Yesus. Bahwa inilah anak Allah yang diutus. Jadi waktu itu kan Tuhan Yesus juga dibaptis. Waktu dibaptis ada suara dari atas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu proklamasi juga. Dan proklamasi itu ada 2 tahap ini, yaitu tadi Tuhan Yesus dibaptis, lalu terjadi suara dari atas, inilah anak yang kukasihi, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan Tuhan Yesus baru dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu proklamasi. Lalu proklamasi berikutnya adalah Tuhan Yesus dicobai. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus menegaskan segala pencobaan itu dengan firman Allah. Ini juga mau membuktikan bahwa Kristus itu adalah firman yang hidup. Ya, firman yang hidup, yang tidak terkalahkan oleh segala macam tipu muslihat. Ya, mana bisa sumber firman dikalahkan oleh ciptaan? Nggak mungkin. Ya, biarpun iblis pakai firman, yang punya firman lebih berkuasa dari yang pakai firman. Iblis itu waktu menggoda Tuhan Yesus kan pakai firman. Tapi siapa yang berkuasa atas firman yang sebenarnya? Ya, sumber firman itu sendiri, dan itu Kristus. Maka tidak mungkin kan Kristus bisa dikalahkan karena dia adalah firman itu sendiri. Sedangkan iblis itu meskipun dia pinter, tapi dia tetap goblok di mata Allah. Ya, Tuhan Yesus memang mengakui kepintarannya iblis itu pinter bohongnya. Dan tidak mungkin dia bisa menipu Allah atau menjegal Allah, tidak mungkin. Makanya bisa posisinya harus benar, ya kan? Allah itu mungkin nggak tertipu oleh iblis. Tidak mungkin lah. Itu Anda punya perisa posisi yang error kalau sampai Anda bilang Allah dimungkinkan tertipu oleh iblis. Itu error itu. Perisa posisinya Anda itu error. Allah tidak mungkin tertipu oleh iblis. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan berarti Allah kaget. Dan Allah tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Dan Allah tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan kalah dengan godaan iblis. Tidak ada yang kaget bagi Allah. Dan tidak ada yang terjadi yang Allah tidak tahu kalau itu bakal terjadi. Tidak ada. Allah tahu semuanya. Ya, jadi itu bukan Allah dijegal sama iblis. Nah lu rasain lu, ciptaan lu tak rusak ya. Rasain lu. Gua menang ini. Ya, lu kalah lu Allah. Allah kalah lu. Gua lebih pintar dari Allah. Konyol banget tuh iblis kalau seperti itu. Dia pikir dia menang. Bodoh kan?
Nah, yang lalu saya sudah jelaskan kan bahwa kejatuhan Adam itu dalam rangka Allah juga sedang menggenapi rencananya. Pada saat Adam diusir dari Taman Eden, itu pun untuk mendapat tugas mengerjakan tanah dari mereka, dari asal mereka diambil. Jadi itu memang rencana Allah, tapi itu juga adalah suatu pelanggaran Adam dan Hawa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Makanya antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu suatu selalu yang bergandengan dan tidak pernah berjalan terpisah atau sendiri-sendiri atau salah satunya hilang. Oke, jadi kembali lagi. Tuhan Yesus waktu digoda iblis itu adalah suatu proklamasi. Ada yang mengatakan itu inaugurasi. Ya, saya nggak tahu istilah yang paling tepat apa. Inaugurasi, proklamasi, pengutusan, peresmian. Ya, intinya hampir sama lah itu. Ya, memang harus disahkan. Allah beberapa kali memulai suatu pekerjaannya itu melalui pengesahan. Ya. Contohnya Musa. Musa diutus Allah itu juga ada pengesahannya loh. Ya. Sampai dipanggil sendiri oleh Tuhan ya melalui semak berduri yang semak yang berapi tapi tak terbakar. Itu Tuhan itu sudah mulai memberikan konfirmasi dan Musa akan ragu-ragu apa mungkin aku ini bisa melawan Firaun. Nah, Tuhan tunjukkan tuh kemampuan tongkatnya Musa. Perlu ada konfirmasi begitu. Termasuk hari Pentakosta itu konfirmasi pengutusan para rasul. Ya, nabi yang diutus itu juga nabi yang diurapi oleh Allah. Jadi itu konfirmasi. Kristus diutus juga diutus dengan resmi oleh Allah. Melalui peristiwa-peristiwa itu tadi. Ya. Jadi saya ulangi lagi yang pernah saya ajarkan. Tuhan Yesus waktu dicoba itu mirip seperti, ya ini ilustrasi yang saya dapat dari teman saya, yang saya ingat terus sampai sekarang saya ingat ilustrasinya, karena bagus ilustrasinya. Jadi Kristus waktu dicobai iblis itu seperti kapal induk ditabrak sekoci. Bagaimana? Kalau kapal induk ditabrak sekoci bagaimana? Enggak kerasa. Enggak goyang ya. Iya, Pak. Ya, iblis itu mau apa iblis itu? Sedikit pun Kristus tidak goyang. Luar biasa. Ya. Padahal godaannya itu canggih, luar biasa canggihnya juga. Itu iblis itu sudah mengeluarkan segenap kelihayannya waktu mau menggoda Tuhan Yesus. Itu istilahnya sudah paling top itu. Memang iblis masih punya keinginan menghancurkan itu di akhir pelayanan Tuhan Yesus waktu disalib. Ya, karena itu sudah dinubuatkan kan bahwa Kristus akan meremukkan kepala si ular dan si ular akan menghancurkan tumitnya. Oke. Jadi sebetulnya kembali lagi pencobaan Tuhan Yesus itu hanya sebagai satu pernyataan yang merupakan pernyataan resmi yang datang dari Allah. Inilah anak tunggal Allah yang diutus oleh Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun. Dan dia memang adalah anak Allah yang tunggal, dia satu-satunya juga Allah yang menjadi manusia, tidak ada yang lain. Dan dialah satu-satunya perantara antara
Allah dan manusia atau dan manusia dengan Allah. Nah itu sudah, makanya pencobaan Tuhan Yesus itu untuk meresmikan itu, tidak untuk apa ini tadi Tuhan Yesus mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Konyol banget deh. Kalau Kristus benar-benar jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Hah? Kalau Kristus jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ya, gagal semua rencana Allah. Hah? Tidak ada penebusan. Tidak ada penebusan. Iya. Gagal semua. Dan Allah malah pernah bisa bikin rencana konyol yang gagal seperti itu. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Oke. Nah, sekarang kita lihat godaan iblis kepada Tuhan Yesus itu ya, dari Matius pasal 4. Ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali. Injil Matius pasal yang keempat. Mulai ayat 1. Coba tolong dibacakan oleh Yusuf. Ayat 1 sampai ayat ke 11. Ayat 1 sampai 11 ya. Ya. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Ya ini yang tadi saya bilang proklamasi itu. Bahwa Kristus dicoba itu bukan berdasarkan pada presupposisi Kristus bisa jatuh dalam dosa. Tapi membuktikan justru Kristus adalah Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun. Ya, saya harap Anda memahami ini presupposisi yang benar ini. Jangan Anda ikut presupposisinya setan yang menganggap bahwa Kristus bisa jatuh dalam dosa. Oke, sekarang kita lihat pencobaan daripada Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus kita sudah bahas ya, Tuhan Yesus yang dibawa oleh Roh lalu untuk dicobai, sudah puasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus, dan laparlah Yesus itu memang menunjukkan bahwa Kristus adalah sebagai manusia ya dia bisa lapar. Ya. Nah, ini
bisa didiskusikan ini. Kenapa Yesus tidak mungkin dosa, tapi mungkin lapar? Nah, kenapa boleh lapar? Tapi kalau dosa, saya bilang tidak mungkin. Nah, ada yang mau jawab nggak? Kenapa Tuhan Yesus boleh lapar? Boleh dimungkinkan lapar, tapi tidak dimungkinkan berdosa. Karena dia sebagai manusia. Ya, kalau dia sebagai manusia jawabannya, kenapa dia tidak dimungkinkan berdosa sebagai manusia? Karena dia anak Allah. Nah, dia anak Allah. Kenapa anak Allah boleh lapar, tapi tidak boleh dosa? Karena Tuhan Yesus inkarnasi. Karena Yesus inkarnasi ya. Oke. Jadi gini jawabannya ya. Jawabannya adalah kenapa lapar boleh? Karena lapar itu manusiawi. Tapi kenapa dosa tidak boleh? Karena Allah jelas melarang dosa. Dosa itu adalah larangan. Larangan Allah. Tapi kalau lapar tidak pernah dilarang. Betul nggak? Tuhan Yesus tidak pernah melarang, jangan lapar. Lapar itu manusiawi sekali ya toh. Tapi kalau berdosa kan jangan berdosa. Nah, itu kan. Jadi lapar itu wajar sebagai manusia yang tadi Pak siapa yang tadi yang jawab? Stefanus. Pak Stefanus dari Bitung ya. Nah, itu. Jadi lapar itu tidak salah, lapar itu tidak berdosa. Tapi kalau misalnya dendam, iri hati, ingin membunuh, nah itu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ada pada Kristus karena Kristus datang adalah untuk menggenapi rencana Allah. Jadi Yesus pernah sebagai manusia pernah lapar, pernah lelah, pernah tidur, ya pernah haus, ya lalu apalagi ya capek, ya kan? Ya itu wajar, itu tidak pernah dilarang oleh Allah. Tapi kalau dosa itu dilarang, makanya tidak mungkin Kristus berdosa. Tapi kalau lapar, tidak bertentangan dengan firman Allah kok. Kalau Tuhan Yesus ada sampai bertentangan dengan firman Allah, dia sudah gagal, dia sudah fail sebagai penebus yang sempurna. Ya, oke. Berikutnya. Lalu datanglah si pencoba itu, ya si iblis tentunya si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini yang tadi saya sebut pencobaan Tuhan Yesus ini level tingkat tinggi. Saya mau kasih tahu kenapa ini level tingkat tinggi. Ya, saya kasih contoh. Misalnya, kenapa pencoba itu, si iblis itu tidak mencobai Tuhan Yesus seperti ini misalnya. Tuhan Yesus, itu loh ada di kota ini ada wanita-wanita cantik, ya toh. Ayo, kamu menikmati yuk kecantikan wanita-wanita yang luar biasa itu, ya. Dan kamu boleh menikmati seks, hubungan seks dengan mereka. Nah, kira-kira kenapa Tuhan Yesus tidak digoda dalam hal seksual? Padahal katanya manusia itu kelemahannya harta tata wanita, Pak. Nah, 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Loh, kok Tuhan Yesus tidak digoda itu dalam hal wanita? Kenapa? Ya, karena itu apa? Karena itu
Itu tuh, iblis tahu itu bagi Tuhan Yesus itu level kacangan itu. Ya, level murahan itu. Godaan murahan. Sedangkan Kristus harus digoda dengan level tinggi. Level top. Tahu level topnya? Dimulai dengan kalimat, jika engkau anak Allah. Nah, jika engkau anak Allah. Kata-kata iblis ini benar nggak? Kristus adalah anak Allah. Ya benarlah. Kristus memang benar-benar anak Allah. Jadi kata-kata iblis ini nggak salah kan? Jika engkau anak Allah. Ya. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah ini kan justru iblis itu mau minta kepada Kristus menunjukkan kemampuan dan kehebatan dia. Sebagai Allah, anak Allah yang menjadikan batu menjadi roti. Sebetulnya apa salahnya? Ini godaan yang justru menunjukkan keilahian Kristus. Kehebatan Kristus. Dan tidak ada salahnya. Ya, membuat batu jadi roti itu tidak salah. Karena itu bagus justru. Batu jadi roti itu kan sesuatu yang bagus. Tapi kalau roti jadi batu, nah itu agak jelek, ya kan? Rubahlah roti ini jadi batu. Wah, itu buat apa? Tidak ada gunanya. Tapi kalau batu jadi roti, sangat berguna, kan? Jadi sebetulnya yang digoda iblis ini menggoda Tuhan Yesus itu bukan untuk berbuat yang amoral. Sama sekali tidak. Ini yang tadi saya bilang tingkat tinggi. Godaan tingkat tinggi adalah bukan melakukan hal yang amoral. Hal yang amoral itu tingkat rendah, ya. Dan iblis tahu. Makanya tadi saya bilang iblis itu menggoda sesuai dengan levelnya. Anda berada di level mana? Ya, Anda di level tengah-tengah atau di level rendah atau di level tinggi, iblis akan menggoda Anda sesuai dengan level Anda. Makanya tidak ada orang kebal terhadap godaan iblis, tidak ada. Segala lapisan iblis punya cara-cara jitu untuk mau menjatuhkan. Nah sekarang kalau saudara jadi Tuhan Yesus, mungkin dengan godaan seperti ini, saudara sudah nggak tahan, ya toh? Loh, nggak percaya kalau saya anak Allah, ya toh? Jadikan batu ini jadi roti, loh gampang. Jadi batu jadi roti, kok angel. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sulit. Ya, saudara juga tidak perlu meragukan Kristus di sini itu tidak bisa, makanya dia pura-pura ngomong manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Kristus memang tidak mampu membuat batu jadi roti. Wah, Anda terlalu underestimate kalau seperti itu. Nggak benar lah. Kristus itu mampu untuk membuat seperti ini tuh ringan. Nggak ada yang sulit bagi Kristus. Ya, kenapa? Karena dia memang maha kuasa kok. Dan dia sudah menunjukkan kemahakuasaan Kristus itu di mujizat-mujizat yang dia lakukan. Ya kan? Apa ada yang Kristus tidak bisa? Tidak ada, semua dia bisa. Meredakan ombak, mengutuk pohon ara, membangkitkan orang mati, ya, menjadikan roti 5 ketur roti 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Ya, apa yang Tuhan sudah bisa berjalan di atas air. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa aja, ini gampang ini. Jadikan batu jadi roti itu gampang. Tapi Kristus tahu bahwa ini jebakan. Ya kan? Jadi kalau Tuhan Yesus nuruti godaan ini, ya berarti
Tuhan Yesus sudah kena jebakan iblis. Meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan dosa ini. Ini tidak dosa kan. Kalau kepelacur itu baru dosa. Kalau korupsi itu dosa. Menjadikan batu jadi roti itu dosa apa? Nggak ada. Nggak ada dosanya. Tapi kalau Tuhan Yesus melakukan itu, berarti Tuhan Yesus sudah nuruti kemauannya iblis. Dan dia sudah istilahnya tergoda dengan jebakan iblis. Nah, saudara dan saya apa mungkin bisa lolos dari jebakan iblis? Nah, mungkin. Ya, saya pakai ilustrasi paling gampang untuk mau menunjukkan bahwa manusia pasti jatuh. Iblis itu kalau menggoda tiap orang pada levelnya, dia pasti menggoda tiap orang pada titik kelemahannya. Ya, saya ulangi ya. Iblis itu selalu kalau menggoda orang-orang yang dia beri pencobaan, dia pasti memberi pencobaan pada tiap orang itu pada titik kelemahannya. Dan tiap orang titik kelemahannya beda-beda. Ada orang yang kelemahannya uang, gila uang. Ya, cukup banyak orang yang gila uang memang. Ada orang yang gila perempuan. Cukup banyak juga orang yang gila perempuan kan. Ada orang yang tadi tahta, gila kedudukan. Ya, cukup banyak orang yang mengejar kedudukan kan dan mau diperkuda demi kedudukan itu. Dan ada orang yang misalnya kelemahannya kehormatan. Ya, cari kehormatan, gila hormat istilahnya. Wah, ya itu yang jadi godaan iblis, gila hormat. Ada orang yang sangat mendewakan moralnya yang tinggi, ya, gila moral. Itu pun digoda gila moral itu. Ya, yang amoral juga digoda, yang bermoral pun digoda. Jadi mana ada lapisan yang tidak digoda? Tidak ada. Semua pasti digoda iblis. Nah itu. Jadi kalau setiap orang itu ada titik kelemahannya. Dan Anda digoda dengan titik kelemahan Anda. Pasti Anda dan saya jatuh. Soalnya apa? Tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Betul nggak? Halo? Saudara punya kelemahan nggak? Pasti. Kalau ada yang jawab, saya Pak, saya tidak punya kelemahan. Ya itu pasti orang yang nggak sadar diri ya. Nggak kenal diri siapa dia itu. Jadi pasti tiap orang punya kelemahannya. Dan kalau digoda kelemahannya, saya yakin 100% pasti hancur. Kalau tidak ada pemeliharaan Allah. Itu. Oke? Jadi Tuhan Yesus menjawab iblis ini dengan firman. Jawaban Tuhan Yesus itu adalah firman. Karena dia adalah firman. Kristus adalah firman yang hidup. Dan meskipun iblis juga pakai firman, tapi kamu pakai firman melawan yang punya firman. Ya pasti hancurlah iblis itu. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi itu yang digoda memang roti ini karena Tuhan Yesus lapar. Ada yang bilang memang gara-gara Tuhan Yesus lapar digoda untuk membuat roti. Ya itu juga ada oke-nya. Tapi maksudnya ini kan tadi yang saya tadi bilang itu loh, godaannya ini godaan yang sesuai dengan level Kristus sebagai Allah. Dan perkataannya adalah jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Tunjukkan kehebatanmu. Nah itu kan, poinnya itu, bukan poinnya rotinya. Anda salah kalau Anda berorientasi kepada kelaparan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus meskipun lapar, saya percaya Tuhan Yesus bukan seperti saudara dan saya kalau lapar langsung geragas ya toh. Kita makan aja kalau lapar ya toh. Ya, itu Anda dan saya. Tapi Tuhan Yesus kembali lagi, dia adalah orang yang justru mampu mengontrol dirinya dengan sempurna. Tidak pernah ada satu kali pun momentum di mana Kristus tidak mampu mengontrol dirinya. Itu tidak pernah. Kristus dengan sempurna mengontrol dirinya tanpa ada kesalahan dan cacat satu kali pun. Tidak pernah. Nah, itu luar biasanya. Ya, dan Kristus mau menyatakan satu kebenaran untuk menyatakan tentang roti itu tadi. Bahwa yang terpenting dalam hidup manusia bukan roti. Roti memang penting, tapi bukan yang terpenting. Sehingga dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Tuhan Yesus juga mau menunjukkan bahwa dialah firman itu. Dialah yang menjadi sumber firman itu. Ya, dan semua orang membutuhkan firman yang hidup. Ya, dan ini juga mau menunjukkan bahwa dalam hidup manusia, roti itu bukan yang terpenting. Tapi firman yang keluar dari mulut Allah itu yang paling penting. Dengan demikian, ayat ini jangan disalah tafsirkan seperti orang liberal. Memang orang liberal itu konyol sekali menafsirkan Matius 4 ayat 4 ini. Saya pernah mendengar sendiri seorang pendeta liberal menafsirkan Matius 4 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam Matius 4 ayat 4 ini, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa manusia itu memang sangat membutuhkan roti. Bahwa Yesus sendiri tidak meremehkan manusia yang membutuhkan roti. Roti itu penting. Tuhan Yesus di sini menegaskan bahwa memang roti itu penting. Itu saya pikir enggak error ini pendeta liberal ini. Kok Matius 4 ayat 4 itu malah Tuhan Yesus mau menunjukkan betapa pentingnya perhatian Tuhan Yesus terhadap roti. Hah? Kalau menurut saudara bagaimana pendeta? Ini sungguh-sungguh saya nggak ngarang ya. Ini saya dengar dengan telinga saya sendiri pendeta itu mengatakan di Matius 4 ayat 4 itu Tuhan Yesus sangat sadar pentingnya roti bagi manusia. Ya kalau seperti itu enggak perlu Tuhan Yesus sadar. Geblek amat ya. Ya, maksud saya itu kenapa Tuhan Yesus sampai baru sadar bahwa manusia itu membutuhkan roti. Enggak usah diomongin, sudah tahu sendiri. Ya, enggak usah Tuhan Yesus yang tahu. Saudara dan saya aja pasti sudah tahu kalau kita ini membutuhkan roti kan. Jadi justru ayat Matius 4 ayat 4 ini bukan mau menyadarkan bahwa manusia itu memang benar-benar sangat membutuhkan roti. Konyol banget. Matius 4 ayat 4 itu justru mau menunjukkan bahwa yang lebih penting dari roti adalah firman Allah. Puji Tuhan. Jadi saudara dan saya juga ini mau menunjukkan saudara dan saya. Saudara dan saya setiap hari makan dan makannya 3 kali umumnya. Ya, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tapi apapun tetap makan. Tapi apakah saudara juga menyadari bahwa kita juga ada yang lebih penting yang Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya? Bahwa yang lebih penting daripada makan makanan entah roti, entah nasi, entah apapun makanannya, ada yang lebih penting dari itu, yaitu
firman Allah. Apakah benar? Saudara dan saya sudah mengutamakan firman di atas segala-galanya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Nah, ini baru bahas yang pertama ya, pencobaan yang pertama tentang roti. Oke, sekarang tanya jawab aja. Baik, kalau ya ada yang bertanya, ini saya mau menyapa yang sudah bergabung melalui YouTube. Ada Feby Cindrawati ya. Selamat malam, dan juga ada 20 viewer lainnya. Dan buat para pendengar yang terkasih yang mau bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp ya di 081357901628. Sudah ada yang bertanya di WhatsApp Bapak Surya Dinata. Selamat malam Pak Andi. Apakah yang dimaksud roh pada ayat 1 ini adalah roh Bapa? Apa memang sengaja dibawa untuk dicobai iblis seperti Ayub, dan apa maksud dan tujuannya? Terima kasih. Ya, yang lalu kita udah bahas, itu adalah Roh Kudus. Jadi di Alkitab tuh kalau ada kata roh, itu Roh Kudus, bukan roh Bapa. Ya, jadi memang Tuhan Yesus selama di dunia ini, Tuhan Yesus juga mengikuti pimpinan Allah itu melalui pimpinan Roh Kudus. Seperti itu. Dan memang tujuan pencobaan ini adalah yang tadi saya bilang adalah proklamasi yang menunjukkan akan Kristus yang tidak terkalahkan oleh kuasa apapun. Jadi ada tujuannya yang menunjukkan bahwa biarpun itu iblis dengan kuasanya yang amat sangat hebat, Tuhan Yesus tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Jadi ada maksud Allah di dalam pencobaan itu bukan untuk menguji Tuhan Yesus, tidak, sama sekali tidak. Tuhan Yesus itu tidak perlu diuji. Kalau saudara dan saya itu yang perlu diuji, ya. Kalau Tuhan Yesus itu tidak perlu diuji, karena apa? Karena dia memang Allah yang sudah sempurna. Saudara dan saya masih perlu dididik dan dihajar. Karena itu perlu ujian-ujian untuk dididik dan diajar, dan perlu pertumbuhan. Sedangkan Kristus itu tidak perlu untuk bertumbuh, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Meskipun secara fisik dia bertumbuh, dan secara mungkin intelektualnya juga ada, ya saya terus terang tidak berani membahas tentang proses Kristus menjadi makin dewasa, tetapi yang jelas Kristus itu adalah sempurna. Ya, dan itu telah dibuktikan waktu dia masih kecil. Dia diskusi di Bait Allah dengan orang-orang di Bait Allah, itu tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Yesus. Padahal dia masih remaja waktu itu. Nah, itu membuktikan bahwa Kristus memang dia Allah, dan Allah itu tidak perlu proses belajar kan? Bagaimana Allah proses belajar? Tidak ada. Jadi tujuan pencobaan Tuhan Yesus adalah bukan supaya Tuhan Yesus naik tingkat, sama sekali tidak. Kalau saudara dan saya memang perlu naik tingkat, tapi Tuhan Yesus sudah sempurna. Mau naik tingkat kemana lagi? Ya, dan itu sekali lagi saya tegaskan tadi bahwa Tuhan Yesus dicoba itu maksudnya adalah untuk proklamasi. Menyatakan bahwa Kristus adalah benar-benar Allah yang maha kuasa, yang tak terkalahkan oleh kuasa apapun, termasuk kuasa iblis. Nah, itu. Dan itu untuk pendahuluan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Ya, tadi sudah saya ungkapkan semua statement-statement ini. Pendahuluan dari pelayanan Tuhan Yesus. Semacam peresmian, pengutusan, inaugurasi, dan lain-lain istilahnya. Ya, tadi saya pakai istilah proklamasi. Perlu itu. Peneguhan semacam itu diperlukan untuk meresmikan yang diutus oleh Allah. Ya, beberapa kali Alkitab
menyatakan pengutusan-pengutusan dari Allah. Termasuk hari Pentakosta juga pengutusan para rasul. Oke. Oke, ini Pak Surya Dinata langsung aja kalau mau bertanya di unmute Pak. Ya Pak, saya Pak. Oh, Pramana. Ya, Pak Andi mau tanya. Tuhan Yesus waktu dicobai, dia tidak mungkin jatuh. Itu bagaimana bandingannya dengan Tuhan Yesus waktu bisa merasakan sakit itu Pak? Penjelasannya bagaimana? Kok Tuhan Yesus Allah tapi bisa merasakan sakit? Meskipun setelah itu nanti dia bangkit bahwa dia Allah. Nah itu merasakan sakit ini bagaimana Pak? Sakit itu juga bukan hal yang dilarang oleh Allah. Tadi saya bilang Tuhan Yesus juga bisa lapar, bisa haus, bisa lelah, ya, dan bisa merasakan sakit. Tapi itu tidak pernah dilarang oleh Allah. Jadi kenapa kok dosanya itu enggak mungkin? Karena dosa itu dilarang oleh Allah. Ya. Tapi kalau lapar, Allah tidak pernah melarang manusia untuk lapar. Misalnya, janganlah lapar. Tidak ada larangan lapar itu. Tapi kalau berdosa kan, jangan berbuat dosa. Nah, itu jelas. Dan itu berisiko besar kalau sampai Kristus berdosa. Itu bukan berisiko besar lagi, itu fatal. Kenapa fatal? Karena itu jelas sudah menunjukkan Kristus tidak memenuhi syarat menjadi penebus yang sempurna. Tapi kalau lapar, haus, dan sebagainya, itu bukan pelanggaran. Tapi kalau dosa kan pelanggaran. Termasuk tadi rasa sakit yang ditanyakan oleh Pak Pramana Simon. Oke ya. Silakan Pak Surya. Pak Surya. Ya. Yuk, terima kasih. Selamat malam Pak Andi sama teman-teman lain. Selamat malam Pak Surya. Maksud saya itu pertanyaan ayat 1 Pak Andi ya. Jadi dijelaskan di situ Tuhan Yesus oleh Roh dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya. Itu yang tersirat ya. Yang tersurat seperti itu. Nah, padahal kan kita tahu kalau Tuhan tidak mungkin dicobai dan pasti lulus. Yes. Kenapa kok harus dicobai dan kenapa butuh proklamasi? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oh ya. Berarti Pak Surya enggak dari awal tadi ya dengarnya ya. Dari awal. Loh, tadi saya sudah jelasin. Oke. Saya ulangi. Jadi Kristus dicobai. Itu memang jelas itu maksudnya Tuhan sendiri memang. Itu sudah saya bahas di Satanologi yang ke-15. Ya, sebelum ini maksudnya. Jadi itu saya sudah itu. Ya, nah itu saya sudah jelaskan lengkap sekali bahwa itu ada rencana Allah. Memang untuk Yesus Kristus dicobai. Nah, apa tujuannya Tuhan Yesus dicobai? Nah, itu yang tadi saya katakan. Bukan supaya Yesus ini mungkin jatuh dalam dosa, lalu diuji, apakah dia memang bisa bertahan atau tidak bisa. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu tidak mungkin jatuh dalam dosa, karena memang dia adalah Allah yang menjadi manusia yang sempurna. Dan tidak bercacat, tidak bernoda sama sekali. Jadi kalau tidak mungkin jatuh dalam dosa, buat apa dicobai? Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa yang tak terkalahkan oleh siapapun. Dan itu saya sebut sebagai proklamasi, tujuannya adalah supaya ini menjadi suatu kesaksian. Bahwa Kristus adalah benar-benar Allah, dan itu supaya meneguhkan orang-orang yang mengikut Yesus. Dan itu kan sudah tertulis di kitab suci yang sekarang ini kita baca.
itu meneguhkan orang sampai hari ini, menyatakan Kristus adalah Allah yang maha kuasa, tak terkalahkan oleh apapun, kuasa manapun. Ya itu maksudnya, Pak. Gini Pak, beda ya Pak ya. Jadi ini maksud saya gini ya. Kalau kita seperti Indonesia ya, Indonesia dijajah, betul ya. Untuk dia menyatakan merdeka, dia butuh proklamasi Pak, karena statusnya memang status dijajah. Sedangkan kita kan tahu Tuhan kan maha kuasa, kudus, dan tidak mungkin jatuh dalam dosa. Kenapa kok butuh proklamasi itu loh Pak? Intinya di situ saya. Kan kita sudah tahu pasti nggak mungkin jatuh. Ya maaf ya, tanpa Ya, dijelaskan Pak. itu kan bagi kita yang sudah tahu. Tapi bagi manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, perlu peresmian. Dan perlu diproklamasikan atau peneguhan atau suatu kesaksian untuk demi manusia mengetahui bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Allah yang tak terkalahkan oleh kuasa manapun, termasuk kuasa iblis. Jadi sebetulnya bukan Allah yang membutuhkan, tapi proklamasi itu demi manusia. Manusia yang membutuhkan itu. Dan jangan kita bilang kita sudah tahu, karena pada waktu itu banyak orang yang belum tahu. Itu kan tadi saya penekanannya kan permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus. Perlu ada peneguhan. Perlu ada peresmian. Nah, perlu ada proklamasi, itu maksudnya. Permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus. Seperti itu. Oke. Pak Aryo, silakan kalau mau. Ya, oke. Bagi orang yang sudah tahu saja, kita yang sudah tahu saja Tuhan Yesus sudah pokoknya hebat sekali lah, sudah pol. Tidak mungkin sudah lulus sama sekali. Bagi kita yang tahu ini saja, rahasia ini saja, kita setiap hari meragukan Tuhan Yesus terus, ya Tuhan terus kok kalau kita dalam kesulitan. Bagi kita yang sudah ngerti ini saja, kita terus meragukan Tuhan Yesus kalau kita dalam kesulitan. Jadi perlu memang harus dibuktikan itu dalam hidup sehari-hari manusia, untuk Tuhan Yesus itu diproklamasikan terus sampai kita mati. Kita masih terus perlu diberi konfirmasi terus, Allahmu itu maha kuasa, maha suci, maha apa. Sebenarnya kita meragukan Allah kita kok, yang sudah ngerti ini loh Pak. Benar. Jadi apalagi yang nggak ngerti. Tadi tentang pertanyaan Pak tadi, bahwa mengapa perlu diproklamasikan barang kita sudah tahu. Yang kita sudah tahu ini saja terus melakukan Allah terus kalau lagi kesulitan. Melakukan Allah ya, kalau lagi ada masalah ya. Iya. Misalnya bangkrut atau kena COVID itu. Iya betul. Terus juga kita ingin itu Pak. Semua orang mesti kalah sama iblis di level mana, di mana saja levelmu dalam keadaan kekurangan atau kelebihan apa, mesti kalah sama iblis. Karena setiap manusia mempunyai titik lemah. Dan herannya titik lemah itu ada pada posisi plus dan minus, ini repotnya. Dalam kaya, dalam miskin, dalam orang bodoh, dalam orang pintar, dalam orang berdosa ataupun orang yang merasa tidak berdosa, maksudnya suci yang kata suci, di level positif dan posisi negatif, titik lemah ada di mana-mana. Jadi ya iblis menari-nari, sudah. Kenapa kok ada jawaban bahwa manusia mesti kalah, karena di setiap tempat posisimu di mana saja ada titik lemah yang mengangah-ngangah di situ, yang iblis dengan mudah akan nangkap itu. Tetapi jangan khawatir bahwa Allah punya counternya. Allah biarpun
manusia itu sudah dibiarkan dalam keadaan jatuh lah, dalam keadaan sudah tergoda iblis atau apa, nggak apa-apa, mengendaki Allah mau ke situ nggak apa-apa. Allah memang dengan punya tujuan tertentu, dengan hikmahnya akan merubah itu untuk tujuan kemuliaannya. Jadi tidak usah khawatir bahwa kalau kita diberitahu bahwa iblis itu bisa jatuhkan kamu di kapan saja, di posisi mana saja. Tetapi Allah, Roma 28 itu, di titik manapun Allah justru mau ke situ supaya nanti ada hal yang baik yang akan diberikan oleh orang yang mengalami itu. Jadi iblis boleh menjatuhkan. Allah selalu senang kalau iblis nurut, tanda kutip, nurut perintah Tuhan untuk menjatuhkan tentang itu. Tapi dia punya maksud tertentu nanti untuk buat Roma 8:28 jalan. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya bagus. Jadi peneguhan itu justru mau menunjukkan bahwa kita nggak seperti Tuhan Yesus. Kalau kita selalu goyah, kita ini selalu juga kalah dengan setan. Karena tadi saya bilang, tidak ada orang yang tidak punya titik kelemahan. Dan setan itu menggoda saudara dan saya justru pada titik kelemahannya. Kalau Tuhan tidak melindungi kita, pasti habis dan hancur. Tapi Tuhan mau melalui keadaan saudara dan saya ini tertatih-tatih dan terjatuh-jatuh bangun. Tuhan mau mengajar saudara dan saya untuk bersandar pada Dia. Bersandar pada siapa? Kristus yang tidak terjatuhkan oleh apapun. Itu yang kita sudah juga seringkali diteguhkan kan dengan pernyataan-pernyataan bahwa Kristus adalah batu karang yang teguh, ya, yang tidak tergoyahkan. Yesus adalah andalanku, tidak ada yang lain. Ya itu yang Tuhan mau melalui peristiwa ini. Ya itu suatu kesaksian bahwa memang Kristus tidak tergoyahkan oleh apapun. Secanggih-canggihnya iblis, sehebat-hebatnya iblis, tetap tidak bisa mengalahkan Kristus. Oke? Itu sebagai suatu kesaksian. Boleh tanya, Pak? Silakan Pak Yohanes. Menyambung yang tadi, Pak, Tuhan Yesus dicobai untuk memproklamasikan bahwa Dia tak terkalahkan. Walaupun sebenarnya nggak ada saksinya, Pak, di situ ya, Pak ya. Yang ada kan hanya Roh Kudus sama iblis saja. Ya. Lain dengan pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, di situ Allah memberikan pernyataan di depan Yohanes Pembaptis, mungkin juga di depan yang hadir yang lainnya. Inilah anakku yang kukasihi. Itu kan lebih menyatakan lagi bahwa Dia anak Allahnya itu. Ya. Sesudah itu pun Yohanes Pembaptis sendiri pun yang tadinya begitu yakin ya, saya tidak layak gitu kan, membuka tali kasih-Mu pun tidak layak. Tapi sesudahnya pada waktu dia di penjara, dia agak goyah kan Pak, malah nanya lagi, engkaukah yang ditunggu itu kan, agak aneh juga sih di sini Pak. Yohanes sendiri yang mendengar Allah memproklamasikan bahwa Dia adalah anak yang dikasih Allah Bapa gitu, terus di penjara dia agak goyah gitu Pak. Nah, di samping sesudah memproklamirkan, tetap saja murid-murid dan orang-orang nggak pada percaya kan bahwa Yesus itu adalah Allah gitu Pak. Jadi yang saya mau tanyain sebenarnya, sekalipun sudah diproklamasikan, tetap aja pada nggak percaya Pak. Ya. Kecuali ya Tuhan memberikan iman gitu, baru bisa percaya sih Pak. Terus sedikit menyimpang, kenapa Yohanes Pembaptis itu bisa nggak percaya di
di saat itu kan, padahal dia mendengar kesaksian banyak sekali kan, penyembuhan, orang dibangkitkan gitu, kok agak lucu gitu Pak di situ. Oke, saya jawab ya. Jadi yang tadi Tuhan Yesus itu waktu di padang gurun itu tidak ada yang menyaksikan. Itu benar itu. Tapi kok bisa sampai ditulis di kitab suci? Dan yang menulis itu ada beberapa Injil ya yang menulis itu. Nah itu dari mana bisa menulis kalau mereka tidak menonton peristiwa itu? Nah, tentunya saya percaya itu adalah mereka mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, bagaimana waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Lalu tadi dikatakan Yohanes kenapa kok masih bisa ragu-ragu? Nah, itu ada beberapa tafsiran. Ya, kalau saya condong tidak menafsirkan bahwa Yohanes itu ragu-ragu. Karena tidak pernah dicatat oleh kitab suci bahwa Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan Yesus. Tidak dicatat meragukan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, apakah engkau benar-benar Mesias? Jadi perintah Yohanes Pembaptis untuk kepada Tuhan Yesus, untuk murid-muridnya itu datang kepada Tuhan Yesus, itu bukan berarti Yohanes Pembaptis yang ragu-ragu. Tapi Yohanes Pembaptis justru mau mengarahkan murid-muridnya untuk percaya bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Mesias. Karena murid-murid Yohanes Pembaptis itu ragu-ragu. Mereka mau ikut Yohanes atau ikut Yesus. Dan mereka juga belum kenal Yesus yang sesungguhnya itu yang bagaimana. Nah, Yohanes menyuruh murid-muridnya, kamu datang ke sana dan tanya sendiri. Apakah memang Yesus adalah benar-benar Mesias. Jadi itu tujuannya Yohanes itu adalah justru untuk meneguhkan murid-muridnya dan bukan dia yang meragukan. Saya lebih percaya penafsiran ini daripada yang menafsirkan Yohanes itu ternyata ya dia manusia biasa, dia bisa ragu-ragu. Itu it's okay penafsiran bahwa Yohanes adalah manusia biasa dan bisa ragu-ragu, tetapi tidak logik. Tidak logiknya itu apa? Karena Yohanes Pembaptis itu tahu untuk apa dia lahir. Dan dia juga tahu siapakah Kristus itu. Karena dia yang menunjukkan. Inilah anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Yohanes Pembaptis yang memproklamirkan Tuhan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi sejak dalam kandungan pun juga dikatakan Yohanes Pembaptis itu melonjak waktu masih di kandungan Elizabeth bertemu dengan Maria, dikatakan anakku melonjak kegirangan bertemu dengan kandungan Maria yang adalah Tuhannya, begitu. Nah, sehingga Yohanes Pembaptis ini benar-benar sadar dia hadir untuk Sang Kristus. Sehingga pernah dikatakan, aku sekarang sudah puas karena aku boleh mendampingi mempelai laki-laki. Dia adalah pendamping mempelai laki-laki. Itu Yohanes Pembaptis. Jadi kalau seperti itu sudah sampai pendalamannya seperti itu, kalau dia meragukan itu
amat sangat aneh. Jadi saya lebih percaya Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya itu untuk demi murid-muridnya mendengar sendiri tentang siapa Kristus itu, supaya mereka juga percaya kepada Kristus. Makanya murid-murid Yohanes Pembaptis itu, Yohanes Pembaptis ini tidak pernah menjadi iri dan menjadi sedih kalau murid-muridnya meninggalkan dia dan mengikut Kristus. Justru tujuan Yohanes Pembaptis adalah biar aku yang makin kecil dan Kristus yang makin besar. Nah, itu dari sisi penafsiran yang saya pernah renungkan tentang Yohanes Pembaptis. Demikian Pak Yohanes. Oke. Juga mau menyapa juga yang sudah gabung di YouTube ya, ada 21 viewers dan juga di Zoom sudah ada 23 orang partisipan di malam hari ini. Dan ada satu pertanyaan juga Pak di WhatsApp dari Pak Gunadi yang di Balikpapan. Di Perjanjian Lama mengenai Lewi, yaitu keturunan Yakub, beliau pernah mendengar khotbah pendeta di Gary di YouTube bahwa mau bertanya, Lewi ini kan dikutuk oleh Allah tapi juga dikasihi oleh Allah. Kenapa begini? Wah, saya nggak bisa jawab itu. Saya kurang menguasai untuk ini riwayat Lewi. Ya maaf, saya kira konteks kita juga Beda nggak ya? membahas Lewi ya. Oke. Oke. Andi, sedikit saja sebelum final ya, sudah lagi 2 menit. Sudah final. Final Pak. Ya, Ya, oke, silakan. nggak usah dijawab, cuma saya memberikan satu gambarannya bahwa kita dicobain di setiap level kita. Saya langsung berpikir Pak, pada saat saya kecil saya punya digoda tuh mencuri di kantin sekolah, wah kan gitu ya. Setelah saya remaja, saya digoda untuk ke pornografi ya, sudah lewat, sudah nikah, saya kerja, saya dicoba untuk korupsi dan wanita gitu. Setelah saya punya anak dan masuk ke dunia pengusiran, saya dicobain. Jadi levelnya berbeda-beda sampai termasuk pengusaha. Pada saat mau mengusaha, jadi pengusaha, apakah mau korupsi enggak? Sudah jadi pengusaha besar, apakah mau itu level-level yang saya tangkap begitu sih. Thank you. Ya. Oke. Sangat betul. Pak Andi bisa bertanya satu Kak Pak dengan Emil. Oh ya ikut Pak dari Emil. YouTube. Ya. Bukan bertanya cuman sekedar pendapat begitu, berpendapat tentang pencobaan di padang gurun. Kalau menurut yang saya amati begini Pak, kalau yang saya lihat di situ kan Yesus diuji oleh dicobai oleh iblis itu untuk mengubah roti. Mungkin pengertiannya bagi saya itu adalah Yesus mau menyatakan dia bahwa dia itu adalah roti hidup. Kemudian Yesus disuruh jatuh dari bumbungan. Pasti akan ada Allah menolong. Yesus berarti menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Terus yang terakhir tentang penyembahan kepada iblis itu kan? Ya. Berarti Yesus juga menyatakan bahwa sebenarnya itu Allah yang harus disembah. Ya barangkali ada tersirat ke situ Kak, Pak, kira-kira ini pendapat aja Pak. Oh ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya. Nanti kita bahas minggu depan ya. Untuk melengkapi itu. Ya oke, saudara, kita sudah sampai di finish. Jadi kita bersyukur ya, kita boleh mengenal Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia dan yang menyatakan kuasanya yang tak tergoyahkan dan tak meragukan sama sekali. Maka hal itu juga secara implisit mau menunjukkan bahwa tidak ada andalan lain dalam hidup Anda kecuali mengandalkan Kristus. Apapun yang terjadi, Kristus sudah membuktikan akan keberadaannya
dan tidak meragukan sama sekali. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan atas kebenaran yang kita sudah pelajari bersama. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, dalam keterbatasan waktu kami belajar bersama. Tuhan sudah boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami sangat terbatas dalam memahami kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan terus-menerus mengkonfirmasi akan kebenaran itu, boleh kami percaya, kami imani, dan juga menjadi dasar dari perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Allah yang tak terkalahkan oleh kuasa manapun, dan sudah menyatakannya di dalam kitab suci. Biarlah ini juga boleh menjadi suatu kesaksian setiap kali kami memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia dan tidak terkalahkan oleh kuasa manapun. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk seluruh hal yang sudah kami pelajari bersama ini. Kembali hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.